Ya, selamat malam semua kepada para narasumber yang saya hormati, khususnya kepada Romo dari Keuskupan Agung Semarang. Saya asli dari Semarang, sudah tinggal di Swiss 21 tahun. Kemudian juga kepada Ustadz dari, saya lupa, mohon maaf namanya. Buya Sakur. Iya, Buya Sakun. Saya pernah mendapat video dari Buya, sangat menarik sekali pemahaman tentang mengapa kita tidak boleh memakai barang asing begitu. Buat saya sangat, saya terinspirasi, saya terkesima sekali. Respect kepada Romo Budi, Aloysius Budi, dan juga kepada Buya. Begini. Saya ada pertanyaan dan mungkin juga masukan. Dengan sekarang ini, dengan berbagai banyak media sosial di sekeliling kita, tiap hari itu, tiap detik kita selalu terinformasikan juga dengan berita-berita di Indonesia. Jadi saya melihat fenomena dinamika generasi Gen Z ya, atau Gen Z kata anak-anak sekarang. Karena kebetulan anak saya juga termasuk Gen Z, umur 17 tahun. Fenomena di Indonesia itu mengapa mudah sekali dimasukin oleh radikalisme, mohon maaf. Atau mungkin saya yang, bukan hanya itu saja sih saya dapat, tapi itu sering yang saya dengar. Saya terus terang miris sekali itu. Sementara kami ini di luar negeri, Pak, Ibu, saya berusaha menanamkan sekuat tenaga saya sebagai seorang ibu untuk sedikit demi sedikit memberi selalu ajaran kepada anak-anak saya yang dia tumbuh dengan dua budaya dan juga berbagai macam bahasa itu, nilai-nilai Indonesia tentang toleransi, gotong royong, dan empati kepada semua makhluk hidup, bahkan kepada binatang, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan. Nah, kontradiksi yang saya terima itu adalah anak-anak sekarang itu kita tidak bisa membendung media sosial, dan saya selalu merasa kesulitan untuk membela negara saya. Karena anak saya itu pertanyaannya, kenapa semakin banyak itu hal-hal yang terlalu kontroversial dan radikalisme. Dia melihat itu semua gitu. Ada di YouTube, ada di media sosial, dan itu udah, jadi saya tuh dan itu banyak, dan itu saya berusaha untuk, saya sebenarnya tidak begitu suka kepada pemahaman right or wrong is my country. Saya mau semuanya itu adil, dan saya mau anak saya itu open minded. Nah, saya ingin masukan dari para narasumber yang hari ini saya pada waktu lihat flyernya itu saya sudah terkesima sekali betapa tidak melulu kita berbicara tentang masalah agama, tapi juga budaya, warisan nenek moyang yang dari dulu kita punya dibawa, dan itu refleksinya dalam kehidupan sehari-hari termasuk agama. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Kristiana Syarif Sisviana dari jauh di sana di Swiss yang menanyakan dan tentunya memberikan saran, karena beliau ini mempunyai anak yang sering melihat beberapa media sosial yang terkait dengan radikalisme. Iya. Kami mohon. Iya, dan kami ini juga, saya aktif juga di organisasi, Pak. Jadi kami ini di sini di Swiss dan juga teman-teman Eropa itu berusaha menanamkan kepada anak-anak kami tidak hanya suka masakan Indonesia, tapi juga bahasa, budaya yang sebagai ibu nih kami bawa dari Indonesia juga kami
tanamkan di pikiran mereka, meskipun itu kadang tidak mudah, karena anak-anak besar di Eropa itu kadang banyak tantangannya gitu. Bisa, tapi banyak tantangannya. Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ini orang yang hidup di luar negeri memang beda kalau di negara kita sendiri. Tapi cinta kepada tanah air, saya kira tetap pasti. Iya. Kami persilahkan, monggo Romo Buya Syakur. Halo dulu. Iya. Saya dulu. Begini, saya ingin menjawab. Right around is my country. Ini bukan lahir dari pemahaman filosofis, bukan dari pemahaman rasionalis, tapi ini betul-betul murni psikologis. Bahwa pada akhirnya manusia itu adalah pada egonya sendiri. Saya mau nanya, ketika orang Jawa, orang Indonesia sama orang negara lain, katakanlah Saudi, berperang, Anda membela siapa? Indonesia. Oke. Di Indonesia ada perang saudara, Sumatera dengan Kalimantan. Anda orang Kalimantan, Anda bela siapa? Kalimantan. Oke. Kalimantan dengan Jawa, Anda orang Jawa, membela siapa? Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah, Anda orang Jawa Barat, membela siapa? Enggak semua dibela. Jawa Barat. Indramayu sama Bandung perang, bela siapa? Indramayu. Kecamatan Kertasmaya, Sukagemi, kecamatan mana yang bela? Tetangga Anda dengan rumah tangga Anda bertengkar, membela keluarga siapa? Keluarga sendiri. Diri Anda dengan istri Anda bertengkar, siapa yang Anda bela? Saya sendiri. Itu persoalannya. Ini persoalannya. Jadi itu seperti lingkaran danau, kita buang batu, dia akan melingkar, membesar. Itulah namanya ego circle. Cuma ini bukan masalah filosofi, itu realitanya seperti itu. Kita tidak bisa menghindarinya kalau memang Anda itu seorang nasionalis, kecuali pengkhianat ya, menjual negaranya. Itu satu. Yang kedua, persoalan adalah tentang radikalisme. Saya kira tidak di Indonesia saja, di mana saja itu berpotensi akan muncul radikalisme, karena benih-benih awalnya bisa terjadi di mana saja. Mana benih awalnya radikalisme itu? Begini, ketika kita meyakini kita benar, nggak ada masalah. Semua orang belajar benar, dan orang akan menemukan kebenaran sesuai dengan potensi yang dimiliki pada dirinya. Memilih agama yang benar akan berbeda hasilnya. Ada yang milih Hindu, milih Buddha, milih Konghucu, milih Islam dan sebagainya. Nah, selagi Anda mencintai agama Anda, nggak ada masalah. Silahkan dirawat agamanya, silahkan diamalkan, tetapi jangan membenci agama lain. Anda cinta si istri nggak? Cinta. Silahkan cintailah, sayangilah, tapi jangan membenci istri orang lain. Dan ini kan jadi persoalan. Jadi sampai akhirnya yang non fisik sendiri, masalah apa agama dalam bernegara, nanti di akhirat nggak ada negara yang masuk ke surga nih, nggak ada negara masuk neraka, nggak ada. Yang berkewajiban manusia yang beragama, ini kan persoalannya. Nah, di sini jadi ketika kita ini belajar mencapai kebenaran, belajar mencari kebenaran, ketika Anda sudah yakin benar, Anda sudah nggak benar. Orang yang belajar benar selalu mengatakan saya masih belum benar dan saya masih banyak salah. Begitu Anda yakin bahwa Anda sudah benar, Anda sudah nggak benar. Satu. Kemudian apalagi kalau Anda merasa paling benar sendiri, Anda menjadi orang yang paling tidak benar sendiri. Kenapa?
Karena ketika Anda meyakini paling benar sendiri, Anda berpotensi akan bertengkar dengan siapapun. Dan Anda akan menyalahkan siapapun yang berbeda. Dan Anda akhirnya meyakini dapat mandat dari Tuhan, bisa memaksa orang lain harus ikut seperti Anda. Terima kasih, itu aja.